Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas kesan Igor Vidal usai ukir debut bersama Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022, malam spesial. Surya.co.id. Igor Vidal catat penampilan perdana untuk Bajul Ijo pada laga Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022, ungkap kesan pertamanya. Pemain anyar Persebaya Surabaya asal Brasil, Igor Vidal mencatatkan debutnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin, 13 Juni 2022, kemarin. Igor Vidal bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan bermain 45 menit pada laga yang berakhir imbang 1-1 antara Bayangkara FC versus Persebaya. Usai pertandingan, Igor Vidal mengungkapkan kesan pertamanya tampil sebagai penggawa Persebaya di laga resmi. Malam yang spesial bagi saya, pertandingan pertama dengan jersey ini, kontak pertama dengan fans di stadion Magic. Meski dengan jumlah fans yang sedikit karena keterbatasan, saya merasakan energi dan cinta klub yang bonek dan Bonita miliki untuk Persebaya ini. Terima kasih. Itu bukan hasil yang kami inginkan, tetapi ini hanyalah awal dari cerita indah di musim ini. Selangkah demi selangkah kami akan menemukan bentuk terbaik kami, dan melakukan yang terbaik yang kami tahu, yaitu bermain sepak bola. Salam satu nyali. Tulis Igor Vidal di akun Instagram pribadinya. Igor Vidal mampu tampil memukau selama 45 menit, ia berada di atas lapangan. Akselerasi dan determinasinya membuat lini serang Persebaya Surabaya punya nilai tambah. Sayangnya, gol di menit akhir membuat kemenangan yang sudah ada di depan mata Igor Vidal CS sirna sudah. Kondisi penggawa Persebaya usai hadapi Bayangkara FC, Zainuri ditangani dokter, Hidayat dalam observasi. Bola.net, Persebaya Surabaya menggelar latihan usai menghadapi Bayangkara FC di Piala Presiden 2022. Tim Kota Pahlawan berlatih di lapangan artifisial Pakansari, Selasa, 14 Juni 2022. Akan tetapi, dalam latihan tersebut, tim pelatih Persebaya memberikan perlakuan berbeda bagi pemain yang tampil penuh. Mereka hanya menjalani program recovery training. Tetapi yang main setengah tetap latihan normal, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso, Selasa, 14 Juni 2022. Kondisi Zainuri? Aji juga menyinggung kondisi Zainuri yang sempat kesulitan bernafas pada laga melawan Bayangkara FC. Kata dia, kondisinya sudah membaik. Kemarin memang Zainuri itu sebelum main memang ada batuk yang dahaknya tidak bisa keluar. Akhirnya ketika main dia susah untuk bernafas, Aji menjelaskan. Tetapi tadi sudah dihandle sama dokter, kayaknya sudah lebih baik, lanjut mantan pelatih Arema FC tersebut. Hidayat dalam observasi. Di sisi lain, gelandang Persebaya, Muhammad Hidayat juga tengah dibekap cedera usai berbenturan dengan Wahyu Suboseto. Beruntung, kondisinya dinilai tidak terlalu parah. Akan tetapi, Hidayat harus absen latihan karena dalam masa observasi. Sekarang masih dalam tahap observasi. Tapi dari pemeriksaan pertama hasilnya memang tidak parah. Kami akan lihat sampai 2 hari ke depan, jelas fisioterapis Persebaya, Samuda Anggara. Aji Santoso bela pemain asing. Melihat performa yang ditampilkan di laga perdana dengan skuad komplet kali ini, Aji Santoso cukup yakin tim Persebaya akan terus mengalami peningkatan, akan tampil apik di Liga 1 mendatang. Sementara, mengenai performa kurang maksimal 3 pemain asing yang diturunkan, Aji Santoso memberi pembelaan. Aji Santoso menilai, ketiga pemain asing memang persiapan terlalu mepet. Mereka ketiga pemain asing itu baru bergabung dengan tim. Pemain asing saya bahkan baru pertama main dengan lapangan penuh, sudah main seperti itu menurut saya sudah luar biasa, jelas Aji Santoso. Pada musim ini, Persebaya Surabaya memiliki 4 pemain asing yang semuanya baru. Dari 4 pemain asing, Lalo Lelis menjadi pemain asing pertama yang sudah gabung sejak latihan pertama Persebaya pada 9 Mei 2022. Sedangkan Igor Vidal, So Yamamoto dan Silvio Junior baru gabung dalam 1 minggu terakhir bersama Bajul Ijo. Saya hanya memasang 45 menit babak kedua saja mereka masih keteteran masalah fisik. Ini normal karena mereka belum melakukan persiapan yang cukup, tambah pelatih asal Kabupaten Malang itu. Meski memberi pujian pada skuadnya musim ini, Aji Santoso enggan membandingkan dengan performa timnya musim lalu.
Apalagi musim ini banyak dihuni pemain baru, perlu adaptasi dan waktu agar performa terus meningkat. Saya gak mau membandingkan dengan tim saya yang dulu karena materi pemain beda, pengalaman juga berbeda, tetapi saya melihat tim ini cukup prospek ke depan, pungkas Aji Santoso. Persebaya versus Bayangkara FC sama kuat, Aji Santoso tak terima diganjar kartu kuning. Potensibadung.com Persebaya Surabaya harus merelakan untuk berbagi poin dengan Bayangkara FC, setelah kebobolan di menit ke-5 injury time. Padahal Bajul Ijo sempat unggul 1-0 sampai waktu normal berakhir. Di babak pertama permainan berakhir dengan skor 0-0. Kedua tim sama kuat dan bermain dengan hati-hati. Baru di babak kedua setelah para pemain asing anyar Persebaya diturunkan yakni Igor Vidal, Silvio Junior, dan So Yamamoto, tempo permainan semakin memanas. Ketiganya membuat daya gedor Persebaya lebih mengancam. Aliran bola ke depan lebih banyak dilakukan Bajul Ijo di awal babak kedua. Sedikitnya 6 percobaan dilakukan. Keunggulan pertama disumbangkan oleh Ahmad Nufiandani di menit ke-65, setelah Silvio Junior menginisiasi serangan balik. Brilian Aldama memanfaatkan lapangan lawan yang masih kosong, dan memberikannya kepada Ahmad Nufiandani yang berada di samping kiper Awan Setho. Ia pun berhasil menjebol gawang The Guardians. Setelah itu, Bayangkara FC bermain cukup ngotot dan mendominasi serangan. Duet lini pertahanan Bajul Ijo Leo Lelis dan Ahmad Zainuri cukup impresif. Ada sebanyak 16 penyelamatan yang dilakukan oleh keduanya. Bayangkara FC cukup kesulitan, babak kedua pun berakhir dengan skor 1-0. Bayangkara FC mendapatkan kesempatan emas di 5 menit perpanjangan waktu yang diberikan oleh wasit. Dalam perpanjangan waktu tersebut, ada insiden yang cukup menarik perhatian. Wasit memberi kartu kuning kepada pelatih Aji Santoso yang berdiri di tepi lapangan di menit 92. Aji Santoso tampak memberikan reaksi tak terima dan memberikan kalimat umpatan yang belum diketahui untuk siapa. Sebelumnya, terjadi kemelut di kotak penalti Persebaya yang berujung sepak pojok untuk kubu Bayangkara FC. Ketidakberuntungan pun terjadi, ada miskomunikasi antara kiper Persebaya Andika Ramadhani dan Leo Lelis, sehingga bola crossing gagal diamankan Bajul Ijo akhirnya dimanfaatkan oleh Anderson Sales. Bayangkara FC pun berhasil menyamakan kedudukan sekaligus menjadi penanda pertandingan berakhir. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita. Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.